Yang paling kerasa bagi kami sih itu dia menghindari berdebat berkelanjutan sama orang tua. Iya. Itu yang benar-benar kelihatan banget. Oh pernah dia waktu marah masuk kamar Iya. dia merojaah Al-Furqan. Iya. Apa Yang namanya? baca itu literasi buku itu Iya, dia senang ini banget. banget ya maksudnya. Terus Yang dulunya nggak terlalu suka baca buku, terus nggak tahu gimana tiba-tiba jadi termotivasi dan akhirnya dapat itu kan yang baca buku temannya. iya, kita beli Dia nagih, aku minta hadiah buku, 3 buku sekaligus. Dia beli 3 buku sekaligus. Kami mau tahu perubahan positif dari Hiro sebelum masuk GS sama setelahnya di Raja nih. Alhamdulillah sih untuk ibadah wajib lancar terus ya, sekitar 90%. Tadi kan sudah saya bilang dia bisa jamaah di masjid. Bangun subuh pun lebih tenang daripada waktu SD dulu. Karena SD pasti drama dulu deh pagi-pagi deh. Oh gitu. Iya. Sekarang tuh alhamdulillah hampir nggak ada. Oh iya. Bersungut-sungut ada beberapa kali tapi tetap dilaksanakan. Pertama beberapa hari terakhir ya. Kalau awal-awal masih smooth tuh, Iya. bangunnya langsung bangun ya. Oh gitu. Cuma itu langsung. Iya, check sound. Beberapa hari kemarin agak susah. Dan Ya. ya dan untuk kewajiban membantu orang tua jadi lebih sadar gitu. Dia tahu mana konsekuensi, mana haknya dia. Oh gitu. Jadi terutama untuk HP gitu ya. Jadi dia boleh memegang HP dalam kurun waktu yang cukup lama kalau misalnya rumahnya bantuin. Oh. Gitu. Jadi dia cuci piring, jemur baju, beres-beres kamar, beres-beres ruang tamu. Itu tanpa diminta ya? Dia nawarin. Ada, tapi ada kadang-kadang. Iya, ada. kadang-kadang harus diminta. Kalau dulu waktu masih di SD ada pernah nawarin kayak gitu. Nawarin mah enggak, cuma nggak pernah. kalau disuruh ya. Oh kalau Iya, disuruh. tapi dulu, ya itu maksudnya dia lebih kalem ya sekarang. Baik bersungut-sungut Nggak banyak, tapi nggak banyak bantah ya. nggak banyak bantah sekarang. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4 bantah dia langsung ngerjain. Tapi kerjain. Pas sekarang ya Dia menghindari debat sama orang tua sekarang. Jadi kalau udah 2 kali 3 kali kita tetap dengan prinsip kita, dia akan ngikutin. Dan itu yang bikin beda ya. iya, Jadi sama secara adabnya, Alhamdulillah ya. tata keramanya ya. Sama kakak sama adiknya juga nggak terlalu banyak konflik lah. Maksudnya dulu tuh ya diisengin segala macem, itu dia gampang banyak bangun naik darah. Tapi alhamdulillah sekarang lebih tenang. Iya, cuman adiknya ya itu caper gitu. Kadang adiknya pengen ngajak main sebenarnya, cuma abangnya pengen main sama temennya gitu. Jadi dianya bete, adiknya jadi suka caper sendiri. gitu ya. Jadi dia tuh kan memang kehadirannya sangat dinanti ya sama teman-temannya. Jadi di lingkungan. iya, jadi dia ditungguin sama teman-temannya. Karena apa tuh? Ya emang anaknya Sering main gitu. Oh, di rumah memang setiap hari juga dulu main di rumah gitu. Sekarang aja tuh yang tadi ya. Jadi pulang saat subuh tuh udah main di luar loh, yang futsal lah, yang main sama di rumah temennya. mabar lah. Baru pulang tuh zuhur, terus zuhur pasti baru pulang makan gitu. Ada mewarnai teman-temannya nggak? Misalnya Ngajak sholat. Kalau ngajak sih Enggak sih, dia lebih ke mengajak ke kebaikan ya. Insyaallah. Ya Karena teman-teman juga udah emang suka rajin musik juga gitu, jadi bareng-bareng. ya kayak kemarin dia nginep di rumah temennya, sholat tahajud bareng. Oh ya. Ya. Insyaallah. Itu idenya siapa? Ya mereka ngumpul aja sih. Oh ya. Pokoknya dia paham segala sesuatu yang ada rewardnya harus ada kewajiban harus diturutin. Makanya saya bilang dia suka nawarin gitu. Ya nambah jam HP dong, nanti aku bantuin nambah cuci piringnya. Aku yang cuci piring aja. Tuh. Sama ini dia sih kejujuran juga. Oh iya. Iya. Jadi kayak kemarin tuh pas kan minta nginep kan karena orang tua itu lagi luar kota.
jadi beberapa temen yang nginep di tetangga sih blok sebelah gitu. Terus tapi kita udah janji kok mau tahajud bareng, katanya bisa aja mau jalan-jalan keluar katanya sholat subuh. Ya udah sok. Lalu ternyata pas pulang jam berapa? Jam 7 pulang. Cuma pulang setengah 8. Tapi dia bilang, "Bunda maaf ya, tadi aku nggak jadi ke masjid." Kenapa? Abis sholat tahajud ngantuk lagi jadi tidur lagi. Yes. Jadi bangunnya jam 5 katanya. Oh ya udah. Itu juga aku Udah yang jujur. aku yang telepon sih. Oh gitu. Gitu sih biasanya kan nggak pernah laporan gimana ya. Adalah perubahan sih. Ada perubahan. Iya. Maksudnya itu kan juga mungkin sebagian orang melihat itu hal kecil, tapi itu basic ya, Iya, buat nanti dia kesananya, seterusnya bisa ya. Ya. Yang paling kerasa bagi kami sih itu dia menghindari berdebat berkelanjutan sama orang tua. Iya. Itu yang benar-benar kelihatan banget. Dulu kita ngotot-ngototan pas dia waktu kelas 6. Iya. Nendang pintu segala. Sekarang udah nggak kelihatan. Ya, abang baik ya? Kalaupun dia ngerasa nggak nyaman, dia akan masuk kamar terus tidur. Oh pernah dia waktu marah masuk kamar, Iya. dia merojaah Al-Furqan. Iya. Marah sama siapa? Asal sama Ya, aku tadi. iya, kamu kan Terus apa? kamu lagi capek. Makanya menjadi itu ya. Maaf saya. Ya, ya biasalah nama ibu rumah tangga ya. Dia kebablasan mainnya. Oh iya, Maya malam Ditegur, ditegur. ya udah janji pulang sore, terus dia nggak pulang-pulang, ternyata pulangnya malam dan itu main ke jadi kan kita Komplek sebelah, maksudnya sekitar 1-2 kiloan lah, naik motor bareng temennya. sama temennya kan aku khawatir ya maksudnya sih yang tanggung jawab kalau ada apa-apa gimana kan kalau dia pakai motor dan temen yang bawa tuh juga belum bawa SIM juga gitu, jadi masih seumuran lah anak SMP kan saya ngeri ya, jadi ya agak parah lah gitu. Terus dia masuk ke kamar. Iya, dia masuk kamar, cemberut lama. Saya ajak ngobrol, dia masih belum bisa. Lagi regulasi emosi, kelihatan banget dia lagi regulasi emosi. Dan dia mengalihkan dengan menghafal. Iya. Iya, setelahnya dia langsung murojaah. Kaget saya kaget sama istri. Ya Allah, murojaah baca Quran gitu. Nah sebelumnya juga beberapa kali ada itulah ya konflik adik kakak lah ya sama kakaknya. Itu biasa lah dicengin gimana sih? Ya, dia langsung ngambil wudhu. Ya. Langsung, kamu habis dari mana? Wudhu. Gitu. Menerapkan ilmu kalau lagi marah itu. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi begitu ya. Iya. Alhamdulillah. Ya sih kerasa banget ya, alhamdulillah. Ada hal lain lagi mungkin. Itu aja sih highlightnya. Emang bagi kami sih refleksinya kita ternyata bener itu namanya gadget itu bisa menjauhkan ya. Jadi mungkin kepulangan berikutnya kami akan berikan batasan waktu yang lebih strict lagi, ada konsekuensi dan juga ada kewajiban yang harus Artinya dilakukan. ketika jam gadget itu dikurangi akan membantu pribadi yang lebih baik. Iya benar sekali. Terutama beberapa hari terakhir ini sih sudah lebih mulai Iya loose gitu karena kan ya namanya di sini kan terkontrol lah lingkungannya ya. Kalau untuk apa sih untuk ke IBS-nya sendiri gitu, maksudnya apa sih yang Uniardi ini saya senang nih kegiatan untuk Hiro yang seperti ini nih cocok dia gitu. Oh dia itu highlight yang sering dia sebutkan itu lomba-lomba ya sama ini apa yang namanya? baca itu literasi buku itu Iya dia senang ini banget. banget ya maksudnya. Terus Yang dulunya nggak terlalu suka baca buku, terus nggak tahu gimana tiba-tiba jadi termotivasi dan akhirnya dapat itu kan yang baca buku temannya. iya kita beli. Aku minta hadiah buku 3 buku sekaligus. Saya beli 3 buku sekaligus. Ya Allah. Sudah dibaca belum? Belum sih. Oh belum ya. Ah. Baca nanti ya. Baru berapa? Udah mau selesai. Semuanya. Enggak, aku betul selesai yang di berparti tanduk setengah. Oh. Ada hal lain lagi yang apa gitu menurut Bapak Ibu mungkin dari cerita-ceritanya Hiro? Iya, ini apa? Ya kegiatan outdoornya sih dia sering banget cerita. Gimana tuh? Ya futsalnya, ya main ke bawahnya. Seneng ya? Emang dia dari dulu senang sekali. Senang kegiatan outdoor. Senang Iya. kegiatan Karena outdoor. salah satunya milih kesini juga karena ada kegiatan outdoornya gitu. Oh Iya. gitu ya.
Ada menambah kegiatan outdoor apa nih Hiro di IBS? Enggak. Cukup kayak itu kalau Trekking kayaknya, trekking tiap minggu ya bang ya. Iya. Sama ke gunung ya? sama ini apa? Kayaknya dia ngaji kitabnya lumayan nempel ya. Oh iya. Terutama di kalau saya ngobrol sama dia pribadi di alim muta'alimnya. Oh iya. Jadi dia bilang, abang, dia bilang, kamu tahu kan ilmu itu apa? Iya. Apa bang? Ilmu itu apa bang? Kalau apa? Kalau udah tahu ilmunya gimana? Kalau udah tahu mengenai ilmu harus gimana? Nah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. harus menghormati guru dan ilmunya harus diterapkan, dia bilang. Itu yang mungkin saya juga kan dulu sempat ngaji alim muta'alim, jadi alhamdulillah gitu. Masya Allah. Iya, jadi itu apa? Sosialisasi itu sih. Kalau dari Bunda apa? Udah semua. Cukup ya.